Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Nabila Fitri Mainah dengan NIM 2523109. Aku dari kelompok 3 di mata kuliah pemrograman Java. Nah, di sini kami membuat aplikasi mengenai usaha laundry, di mana nama usaha laundrynya itu adalah Rafa Laundry. Kami membuatnya menggunakan aplikasi NetBeans dan juga menggunakan database dengan localhost. Nah, pertama-tama kita hidupkan dahulu Apache sama MySQL-nya. Kemudian kita masuk ke dalam database-nya. Nah, di database-nya itu ada database kami beri nama UASOOP6C. Nah, di dalam database UASOOP6C ini ada dua tabel. Ya, yang pertama ada tabel user dan juga tabel data laundry. Ini akan berhubungan dengan aplikasi yang telah kami buat nantinya. Oke, kita masuk ke bagian aplikasi dulu. Nah, di bagian aplikasi kami membuatnya itu ada 3 form. Yang pertama ada form login, yang ini, kemudian yang kedua ada form menu utama, dan yang ketiga itu ada form form admin. Saya jelaskan bagian login dulu. Nah, di bagian login ini nanti pengguna akan memasukkan username, memasukkan password, dan juga memilih role ataupun memilih ingin login sebagai apa. Selanjutnya di form menu utama itu ada tampilan yang berisikan inputan nilai ataupun inputan data dari data laundry-nya. Ini kan data menu utama ini ditampilkan ketika penggunanya itu login sebagai user, maka dia akan menampilkan tampilan menu utama, yaitu nanti penggunanya akan memasukkan data-data yang berhubungan dengan laundry. Nah, selanjutnya ada form admin. Di form admin ini akan masuk ke sini ketika penggunanya login sebagai admin, maka akan menampilkan form admin, di mana di tampilan form admin ini ada tampilan data laundry yang telah diinputkan sebelumnya. Oke, kita coba jalankan dari login terlebih dahulu. Nah, di sini pengguna disuruh memasukkan username-nya. Misalnya saya beri nama Rahayu Sila ya username-nya. Kemudian password-nya itu 12345. Nah, dia nanti akan login sebagai apa? Dipilih role-nya di sini. Ada 2 role. Yang pertama role admin dan yang kedua itu role user. Oke, yang pertama kita login sebagai user terlebih dahulu. Oke, kita tekan tombol login. Nah, di sini menampilkan bahwa username atau passwordnya salah. Kenapa? Ini dikarenakan bisa jadi bahwa username atas nama Rahayu Sila ini belum ada di database-nya, atau sudah pernah ada di database-nya, sudah pernah ada yang membuat username Rahayu Sila. Oke, di sini kita anggap saja bahwa username Rahayu Sila ini adalah username yang belum pernah terpakai. Jadi kita registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol sign up. Nah, di sini akan muncul bahwa registrasi berhasil, maka data username dan password ini sudah masuk ke dalam database kita. Oke. Nah, setelah registrasi berhasil, kita masukkan lagi username-nya tadi, yaitu Rahayu Sila. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya tadi 12345, dan dia adalah sebagai user. Kita login. Nah, muncul di sini bahwa login berhasil sebagai user. Kita okekan. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa nantinya pengguna akan masuk ke tampilan menu utama. Ini adalah tampilan menu utama. Nah, di tampilan menu utama ini dikhususkan bagi pengguna yang memilih role user. Misalnya si Rahayu ini memasukkan jenis cuciannya, dia mau cuci lipat.
Kemudian muncul harga per kilonya. Harga per kilo dari cuci lipat yaitu 3.500. Nah, sedangkan cucian Rahayu ini beratnya kira-kira 3 kilo. Nah, nanti di bawahnya akan langsung muncul total harga semuanya atau total harga dari harga cuci lipat dikalikan dengan berat cuciannya, yaitu 10.500. Jangan lupa kita masukkan tanggal transaksi atau tanggal transaksinya. Nah, kita isikan berapa uang yang dibayar oleh si Rahayu. Misalnya 15.000. Terus kita tekan bayar. Nah, di sini akan muncul kembalian 4.500. Maka datanya kita simpan terlebih dahulu. Sudah kita simpan ya, muncul datanya di tabel data sebelahnya, ya ini. Yang ID 11 cuci lipat 3.500. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa tombol. Ada beberapa tombol. Yang pertama tadi sudah kita gunakan, itu tombol bayar. Kemudian kedua ada tombol simpan. Nah, selanjutnya ada tombol hapus. Kita pilih dahulu data di tabel data yang mau kita hapus. Misalnya saya mau hapus yang ID 7 ini. Kita tekan hapus, maka datanya sudah terhapus ya. Di database-nya nanti juga akan sudah terhapus. Selanjutnya ada tombol update. Misal kita pilihkan dahulu datanya, misalnya data yang 9 ini. Nah, ini cuci kering, beratnya 6 kg di tanggal 20. Dibayar dengan harga 20.000, total harganya adalah 18.000. Kembaliannya adalah 2.000. Nah, kita updatekan atau kita rubah di sini, misalnya dia bayar uangnya 50.000. Nah, kita tekan bayar. Nah, kembaliannya akan berubah menjadi 32.000. Lalu kita update. Nah, nanti data yang kita rubah tadi atau kita update tadi akan berubah juga di tabel data di sebelahnya. Oke. Nah, di sini kemudian ada tombol batal. Tombol batal ini untuk saat ketika kita memilih data 10 misalnya, tapi saya salah pilih, maka bisa kita dengan menekan tombol batal ini. Menghapus juga bisa, oke? Untuk memudahkan kita mengisi ulang lagi datanya. Di sini juga ada tombol print di bawah kembalian. Nah, kita pilih dahulu data yang ingin di print atau dicetak. Misalnya data yang 11 ini kita print ya. Print. Nah, nanti akan muncul pengaturannya seperti ini. Kita print saja. Oke. Kita tunggu dia prosesnya. Nah, di sini nanti dia akan tersimpan sebagai PDF ya, teman-teman. Sebagai PDF. Nah, di sini dia akan tersimpan di folder yang ingin kita tuju. Misalnya saya di sini simpan di download ya. Saya simpan di download dengan nama stroke 11. Nah, saya simpan. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Kita lihat hasilnya di sini, di mana kita simpan tadi, di download. Ini dia. Nah, ini adalah hasil dari cetaknya ya, teman-teman ya. Jadi PDF di mana ID-nya 11 di tanggal 20 dengan jenis cuci lipat dan harganya per kilo ya 3.500 dan berat cuciannya 3 kilo, maka totalnya adalah 10.500 dibayar dengan uang sekitar 15.000 dan juga kembaliannya adalah 4.500. Oke, kita kembali lagi tampilan form menu utamanya. Nah, kemudian di menu utama ini ada juga bagian dari pencarian. Nah, pencarian ini kita bisa memasukkan ID-nya. Misalnya kita ingin memasukkan ID 3. Kita masukkan ID 3. Tidak muncul datanya. Kenapa? Karena di database tidak ada data yang ber-ID 3. Maka kalau kita cobakan untuk mengetik misalnya ID ke-10, nah muncul datanya yaitu ID, kita baca di sini. Nah, ini jadi cuci lipat dengan harga 3.500. Kemudian
beratnya 3 kg. Nah, kemudian di bagian menu utama ini ada tombol logout. Tombol logout ini digunakan untuk user yang ingin logout dari akun yang digunakan saat itu. Misalnya kita tekan logout, kita hiaskan. Nah, nanti dia akan kembali lagi ke form login. Selanjutnya kita akan coba login sebagai admin. Misalnya namanya adalah Tino. Oke, namanya Tino, username-nya, kemudian passwordnya itu 54321. Kita registrasikan dia sebagai admin. Registrasi berhasil, kita login lagi sebagai Tino dengan password 54321. Login, apakah berhasil? Nah, di sini muncul bahwa login berhasil sebagai admin. Oke. Setelah kita login sebagai admin, nanti akan masuk ke dalam tampilan form adminnya, yaitu akan muncul tabel data seperti tabel data di menu utama tadi, di mana ia berisikan data-data yang telah diinput oleh pengguna atau oleh user. Nah, di tampilan form admin ini ada pencarian juga. Kita cari berdasarkan ID ataupun dengan jenis cuciannya. Misalnya saya kali ini coba dengan jenis cucinya, yaitu cuci kering. Cuci keringnya. Apakah dia muncul? Akan muncul data dengan jenis cuci kering. Kemudian kalau kita cobakan mencari dengan cuci lipat, nah dia muncul juga data yang berdasarkan dengan jenis cuciannya. Juga bisa mencari dengan ID seperti di menu utama tadi. Kemudian tombol button ini diperuntukkan ketika pengguna ataupun admin menekan salah satu data, kemudian ingin menekan salah satu data lainnya, bisa dengan mereset dulu atau dengan tombol batal cancel ini. Oke. Di sini juga ada tombol printnya. Nah, tombol print ini sama seperti yang di menu utama tadi, tapi kita cobakan saja. Misalnya saya pilih data cuci kering ini yang dengan ID 9. Kita coba printkan ya teman-teman. Print. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini. Kita tuliskan stroke 9, kita simpan sebagai stroke 9, misalnya di download sebagai PDF, kita simpan. Oke, sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu hasil printnya atau hasil cetaknya. Di sini ada stroke 9. Kita buka. Nah, tampilannya sama seperti stroke sebelumnya yang ada di menu utama, stroke 11 dan stroke 9. Nah, kemudian di bagian form admin ini juga ada tombol logout-nya. Kita tekan logout, tekan yes, dan dia kembali lagi ke form login. Oke, sekarang kita lihat bagian database-nya tadi. Kita lihat di bagian database. Database UAS OOP 6C. Yang pertama kita lihat username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, kita tadi membuat username-nya yaitu Rahayu Sila yang pertama sebagai user. Di sini ada data bernama dengan username Rahayu Sila dengan role user. Kenapa passwordnya tadi tidak terlihat? Karena di sini kami menggunakan security untuk melindungi password dari penggunanya. Maka di database-nya hanya terlihat seperti angka dan huruf acak. Tadi juga kita coba login sebagai admin, yaitu dengan nama Tino dan dengan role-nya sebagai admin. Di sini sudah muncul ya di database teman-teman, berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian tabel data laundry. Tadi kita sudah mencobakan memasukkan data laundry yaitu cuci lipat di tanggal 20. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, datanya ada 3, cuci kering, cuci lipat, dan cuci lipat juga. Oke. Baik, inilah hasil dari pembuatan aplikasi yang telah kami cobakan pada usaha laundry, yaitu pada usaha Rafa Laundry. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.